Zah kembali ke kantor Kelvin pada sore hari setelah menyelidiki bekas gelas dan makanan Kelvin hari ini dan mengirimnya ke laboratorium. Semua baik-baik saja bos, tidak terdapat zat mencurigakan apapun dalam makanan atau minuman Anda hari ini. Wajah Kelvin justru semakin gelap setelah mendengar hal itu. Lalu kenapa aku bisa lepas kendali di depan perempuan itu? Ia bahkan seorang wanita yang sudah memiliki suami, kenapa aku harus merendahkan diri begitu jauh, batin Kelvin. Ini mungkin karena aku hanya merindukan rasa bercinta saat itu, aku tak bisa membiarkan ini terus berlanjut dan harus memikirkan cara lain. Kelvin segera mengirim pesan pada Keenan. Mari bertemu ke klub Atlantis malam ini. Sore hari Eliza mencegat Zah di lobi, ia mengulurkan amplop pengunduran diri pada pria itu. Ini adalah surat pengunduran diriku, aku minta maaf tidak bisa lagi melanjutkan bekerja di sini. Nona, Tuan Kelvin mengatakan padaku jika Anda mengundurkan diri maka kamu harus membayar denda 10 kali lipat sesuai perjanjian kontrak. Eliza sudah tahu itu jadi ia mengangguk. Lagi pula ia tidak kekurangan uang selama bekerja menjadi desainer produk terkenal di luar negeri. Meski jumlah uang itu akan membuatnya miskin dalam sekejap tapi ia masih bisa mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan uang. Dia sudah memiliki nama baik di industri desain produk. Aku akan membayar dendanya. Zah tercengang, ia berpikir sejenak. Jika ia menerima surat ini maka bosnya akan mengarahkan kemarahan padanya. Bos mengatakan bahwa jika kamu bersikeras maka dia akan menggunakan otoritasnya untuk memasukkanmu ke daftar hitam yang akan membuatmu kesulitan mendapatkan pekerjaan. Zah pergi setelah mengatakan itu sementara tangan Eliza yang terulur dengan membawa amplop masih berada di udara. Aku tidak mungkin bisa mencari pekerjaan untuk membiayai Efrain jika dimasukkan ke dalam daftar hitam, gumam Eliza dengan cemas. Malam hari Kelvin datang ke klub lebih dulu dari Keenan, begitu masuk ia terkejut Kelvin sudah duduk di dalam dengan kaki panjangnya yang tersilang. Tumben kamu ingin pergi ke klub, kata Keenan sambil duduk di sebelah Kelvin. Aku agak abnormal belakangan ini. Keenan yang baru saja duduk segera menggeser pantatnya menjauh dari Kelvin. Kamu mulai menyukai pria. Apakah itu alasan selama ini kamu menolak untuk berkencan? Pria di sebelah Keenan memelototi dirinya dengan tajam. Apakah kamu ingin dihajar? Tentu saja tidak, wajahku adalah aset yang sudah membuat banyak wanita menjatuhkan dirinya ke arahku. Baiklah sekarang katakan padaku apa yang membuatmu gelisah. Seorang wanita yang pernah bersisipan denganku 3 tahun lalu datang. Ketika melihatnya, aku selalu tidak bisa mengendalikan diriku. Keenan tertawa setelah mendengar hal itu. Astaga, itu karena hormon di tubuhmu semakin menumpuk tanpa pernah tersalurkan. Jika kamu pria normal itu sama sekali bukan hal aneh, bercinta saja dengan wanita tadi maka binatang buas yang telah lama ada di tubuhmu akan merasakan apa yang dinamakan pembebasan. Dia menolakku. Mata Keenan melebar mendengar itu. Omong kosong, wanita mana yang akan menolak pria paling mapan di Canberra sepertimu? Dia bahkan menggigit bibirku saat aku menciumnya. Keenan yang baru saja minum vodka tersedak, ia kemudian menatap bibir Kelvin dan baru menyadari bahwa ada luka di sana. Wow! Ini berita besar dan pertama dalam sejarah. Jika aku menjualnya ke media massa maka mereka akan membayar mahal untuk berita ini, bahwa seorang Kelvin CEO dari Fasa Corp telah ditolak wanita. Kelvin hanya memberikan tatapan belatinya yang membuat pria di sampingnya terdiam. Oke maafkan aku, kata Keenan dengan senyum cerah. Lalu apakah wanita itu mengatakan kenapa ia menolakmu? Mungkin karena perbedaan status. Apakah dia wanita miskin? Bukankah itu akan semakin mudah, kamu bisa menjadikan ia wanitamu dan memberinya uang akan membuatnya hidup dengan nyaman. Tak ada yang tak bisa dibeli dengan uang bukan? Bukan karena status itu, tapi karena ia adalah wanita yang telah menikah.
Kinan semakin terkejut bahkan bola matanya hampir keluar. Kelvin, mungkinkah selama ini kamu sebenarnya diam-diam memiliki fetis untuk menyukai istri orang? Apakah karena itu kamu tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita? Sepertinya mulutmu memang perlu diberi pelajaran. Oh, syukurlah jika kamu tidak seperti itu. Sekarang bagaimana jika aku membawakanmu beberapa wanita? Mungkin saja kamu hanya perlu melepaskan binatang liar pada dirimu. Kelvin hanya diam. Kinan yang sudah lama bersama temannya itu tahu arti dari kebisuan Kelvin yang berarti iya. Karena jika ia menolak gagasannya maka pria itu akan melirik tajam padanya. Manajer datang dengan membawa setidaknya 5 wanita tercantik di klub ini. Mereka masih muda dan berada di awal 20-an dengan bentuk tubuh yang indah. Mereka semua sangat cantik bukan? Tunjuk mana yang merupakan tipemu, kata Kinan. Kelvin hanya menatap mereka sekilas. Para wanita tersenyum dengan hati yang berdebar. Di depannya adalah pemuda paling mapan di kota ini dan juga memiliki wajah yang tampan. Jika mereka bisa menghabiskan malam dengan pria ini maka itu akan menjadi tangkapan besar seumur hidup mereka. Terlalu berlebihan. Bawa mereka keluar. Wajah para wanita tercengang dan berpikir bagian mana dari wajah mereka yang terlalu berlebihan. Mereka adalah 5 besar kecantikan di klub ini yang mampu membuat para pria tak bisa mengalihkan pandangannya dari tubuh dan wajah mereka. Seperti apa yang Tuan Wilson inginkan. Kami juga memiliki beberapa tipe wanita lain. Kata manajer itu mencoba bernegosiasi. Ia melihat wajah tidak senang Kelvin dan takut bahwa wanita yang ia bawa tidak sesuai keinginannya dan justru telah menyinggungnya. Kelvin mengingat wajah Eliza sebelum menyebutkan seperti apa wanita yang ia inginkan. Adakah wanita yang tampak luar biasa walau ia hanya mengenakan pakaian sederhana namun semua bisa tahu bahwa tubuhnya indah? Wanita yang tanpa menggunakan riasan tebal namun sudah mampu memiliki daya tarik, ia harus memiliki mata indah dan penuh misterius di saat yang sama sehingga orang lain ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya. Kinan tercengang mendengar Kelvin menyebutkan kriteria dengan detail, sementara manajer itu berkeringat dingin karena takut tak akan bisa memenuhi kriteria orang paling berpengaruh di kota ini. Saya akan mencari wanita seperti itu. Tolong tunggu sebentar. Manajer datang, bersama 5 orang wanita lagi 10 menit kemudian. Kali ini ia sengaja mencari kecantikan biasa yang tidak menonjol dengan wajah yang diperbaiki melalui operasi plastik. Ia juga menyuruh mereka menghapus riasan tebal dan mengenakan baju yang lebih sopan. Kelvin menatap mereka, keningnya masih mengerut. Ia tidak bisa menemukan yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Bawa pergi saja. Manajer mengangguk sambil menyeka keringat dingin. Ruangan kini hanya menyisakan 2 pria di dalamnya. Kinan menarik nafas dalam, ia tahu bahwa kini temannya telah terjebak dan menemui jalan buntu. Semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Kenapa kamu tidak menggunakan kekuasaan dan uangmu untuk bisa membuat wanita itu menyenangkanmu? Setelah kamu bosan, maka kamu bisa meninggalkannya dengan sejumlah besar uang. Kelvin terpikat oleh usul temannya, ia adalah pria yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan dan tak akan membiarkan dirinya disiksa dengan obsesinya pada wanita itu. Tapi ia sudah menikah, harga diriku akan hancur jika memiliki simpanan istri orang bukan? Kinan menarik nafas dalam. Kamu bisa membuat mereka bercerai. Tekan bisnis suaminya atau kirim wanita lain sebagai orang ketiga, wanita itu akan kecewa dan menceraikannya. Kelvin menatap temannya dengan mata melebar. Kau terlihat sangat berpengalaman. Apakah kamu pernah melakukan hal ini? Kinan terdiam. Kau terlalu banyak berpikir. Tapi kalau dipikir aku pernah membuat wanita yang tergila-gila padaku menceraikan suami yang baru seminggu dinikahinya. 2 orang itu keluar dari ruangan tak lama kemudian, saat pelayan keluar dari salah satu ruang pribadi Kelvin secara tidak sengaja melihat pria yang tampak tak asing.
Ia menghentikan langkahnya sejenak, mencoba menggali ingatannya kembali. Arka Duran, gumam Kelvin, ia tidak pernah bertemu dengan Arka namun ia masih ingat foto pria ini bersamaan dengan foto Eliza ketika ia menggali informasi tentang wanita itu. Apa yang kamu bicarakan dan kenapa berhenti tiba-tiba? Tanya Kinan. Kelvin tersenyum lalu menunjuk ke salah satu ruang pribadi. Suaminya ada di sana. Rahang Kinan menganga lebar. Wow, perburuan dimulai dan mangsa datang dengan sukarela. Dua pria itu mengetuk pintu ruang pribadi Arka, saat pintu dibuka tiga pria di dalam tertegun. Kecuali Arka, tiga pria lain mengenal dua pria muda di depan mereka. Boleh bergabung. Kami hanya berdua dan merasa terlalu sepi, kata Kinan. Tiga pria yang merupakan pebisnis mengangguk dengan senyum cerah. Tentu saja, sebuah berkah bagi kami bisa duduk bersama dengan dua pria muda berbakat. Mereka segera mengatur tempat duduk paling nyaman untuk tamu baru mereka. Empat wanita yang menemani mereka sebelumnya tak berhenti menatap dua pendatang baru yang tampan. Jam tangan yang dikenakan mereka saja seharga villa. Tatapan Kelvin dan Kinan kemudian tertuju pada Arka yang duduk diam dengan seorang wanita pendamping di sebelahnya. Dia adalah Arka Duran, pebisnis muda dan sukses dari Melbourne. Ia datang ke Canberra untuk memperluas jaringan bisnisnya. Kurasa usia kalian bertiga hampir sama, puji salah satu pebisnis. Anak muda zaman sekarang memiliki kemampuan bisnis yang lebih mumpuni, puji orang lain. Arka mengulas senyum dan sedikit anggukan pada dua orang di depannya. Sebelum ia memilih pindah ke Canberra ia telah menyelidiki semua tentang orang-orang berpengaruh di kota ini sehingga akan berhati-hati untuk tidak menyinggung orang yang salah. Dia tahu dua pria di depannya adalah orang yang berada di puncak piramida bisnis Canberra dan bahkan ke luar negeri. Senang bertemu dengan Anda, aku adalah Arka Duran. Kelvin dan Kinan mengangguk sebagai jawaban, mata mereka tertuju pada wanita di sebelah Arka. Wanita itu tampak jelas hanya salah satu dari para wanita pendamping di klub ini. Tampilan para wanita di sini jauh dari yang tadi sempat ditawarkan pada mereka. Kalian suka membicarakan bisnis ditemani oleh para wanita rupanya, kata Kelvin santai sambil menuang vodka. Tatapannya tertuju pada cincin yang ada di tangan Arka. Ia juga melihat ada cincin di jari Eliza, perasaan kesal membanjiri hatinya. Wanita di sini tidak begitu cantik, bagaimana jika aku meminta manajer membawakan yang terbaik untuk datang, kata Kinan membuat wajah empat wanita tadi mengerut, mereka baru saja akan mendapatkan banyak tips namun jika wanita pendamping dari Grade A datang maka mereka hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Tidak apa-apa, lagi pula mereka hanya pendamping untuk menuangkan minum. Seperti apapun wajah mereka tak akan berarti, tolak Arka. Tiga pria lain menelan ludah mendengar Arka berani menolak tawaran Kinan. Kau sepertinya memiliki wanita yang cantik di sisimu sampai tak tertarik dengan keindahan lain, sela Kelvin. Apakah kalian memiliki hubungan ranjang yang intens belakangan ini? Kinan hampir tak percaya temannya sangat terobsesi pada wanita Arka sampai ia berani menanyakan masalah ranjang. Ia sekarang penasaran seperti apa kecantikan wanita itu yang membuat temannya sangat terobsesi. Kami rukun satu sama lain, jawab Arka singkat. Kelvin mencengkeram dengan erat gelas di tangannya, ia memiliki keinginan yang semakin kuat untuk menceraikan mereka. Panggilkan perempuan terbaik untuk menemani kami, titah Kelvin. Segera 5 perempuan terbaik yang sempat ditawarkan pada mereka datang, Kelvin menunjuk satu wanita paling cantik. Wanita itu tersipu dengan senyum yang anggun seolah ia adalah wanita bangsawan. Jantungnya hampir melompat begitu tahu ia dipilih oleh Kelvin. Tuan Duran, anggap saja wanita ini sebagai hadiah selamat datang dariku untukmu, kata Kelvin yang membuat senyum di wanita itu membeku. Ia ternyata ditunjuk untuk mendampingi pria lain. Arka tertegun, ia hendak menolak namun rekan bisnisnya menggeleng untuk tidak menolak hadiah dari Kelvin karena akan menyinggung pria ini.
Terima kasih atas hadiahnya, kata Arka. Aku akan pergi kalau begitu, jadi selamat bersenang-senang. Saat Kelvin keluar ruangan, suasana hatinya menjadi jauh lebih terangkat. Ia membayangkan bahwa malam ini pria itu tak akan bisa tidur sambil memeluk Eliza karena ia akan sibuk dengan mainan barunya. Di tempat lain Eliza yang baru saja akan tertidur sambil memeluk putranya tiba-tiba telinganya berdenging. Apakah ada yang membicarakanku sekarang? Eliza bangun pagi sekali untuk mandi dan menyiapkan dirinya menuju kantor. Ia sudah siap berangkat saat Berta masih memasak sarapan di dapur. Ini masih pagi, kenapa kamu tidak duduk dan sarapan lebih dulu? Eliza hanya mengambil roti tawar di meja dan menelannya dalam keadaan tawar tanpa mengolesinya dengan selai. Ia makan dengan cepat dan akhirnya tersedak. Berta mengulurkan susu hangat lalu menepuk-nepuk punggung Eliza. Makanlah dengan perlahan dan duduk dengan baik. Eliza meneguk susu hangat di meja, baru setelah itu tenggorokannya merasa lega. Ia mengambil lagi tasnya dan hendak pergi. Aku tidak punya waktu lagi, selamat tinggal Berta, tolong jaga bayi kecilku. Kenapa kamu sangat tergesa-gesa? Berta, bosku sekarang adalah psikopat. Aku harus menghindarinya dengan berangkat lebih pagi. Eliza sudah keluar dari pintu rumah namun ia segera membukanya kembali membuat Berta tertegun. Apakah ada yang tertinggal? Berta, jika memungkinkan jangan bawa Efrain keluar, atau jika ia memang ingin keluar maka jangan lupa untuk selalu mengenakan topi dan masker. Ada apa? Tanya Berta curiga. Bosku sekarang memiliki wajah seperti Efrain, ia juga mengaku sebagai pria 4 tahun lalu. Jika ia tahu keberadaan Efrain maka ini akan berakhir untuk kita karena ia adalah sosok yang tak bisa aku lawan. Berta menahan lengan Eliza, meski ia orang asing di keluarga ini yang bekerja sebagai pengasuh namun ia sudah menganggap Eliza dan Efrain adalah bagian dari dirinya. Lalu kenapa kamu masih bekerja di sana? Mari kita pergi dari kota ini. Aku tidak bisa, kontrak kerjaku membuatku harus membayar denda 10x lipat jika memutuskan kontrak secara sepihak. Eliza segera menuju ke kantor menggunakan bus. Harapannya untuk mencapai kantor lebih cepat tanpa bersisipan dengan Kelvin sirna saat bus yang ia tumpangi mengalami kerusakan hingga ia harus dioper ke bus lain. Hal itu cukup memakan waktu, membuat Eliza terus melihat waktu pada jam tangannya. Eliza berdiri di trotoar jalan sambil menunggu bus lain yang akan menggantikan busnya namun sebuah Maybach hitam berhenti tepat di depannya. Seorang sopir turun sambil membuka pintu mobil penumpang belakang. Nona, silahkan masuk. Eliza tertegun oleh tindakan sopir di depannya, orang di sekitarnya menatap takjub pada mobil mewah di depan mata mereka. Kau mungkin salah orang, tolak Eliza. Aku tidak salah orang Nona, Anda diundang masuk ke dalam mobil oleh bos saya, kata sopir itu sambil bergeser dari tempat ia berdiri untuk memperlihatkan seorang pria yang sudah duduk dengan tenang. Wajahnya tidak terlihat namun melihat postur tubuhnya saja sudah cukup untuk membuat Eliza tahu siapa pria itu. Betapa beruntungnya, ia mendapatkan tumpangan hanya dengan berdiri di jalan tanpa melambaikan tangan. Andai aku bisa menjadi cantik seperti wanita itu, aku pasti akan mendapatkan tumpangan dari mobil mewah seperti ini. Eliza masih bisa mendengar apa yang orang di sebelahnya katakan, tapi ia tidak merasa beruntung sama sekali seperti yang mereka bilang. Maaf, aku akan menunggu bus saja. Nona, Anda pasti cukup pintar dan tahu betul konsekuensi menolak tawaran ini. Eliza menelan ludahnya, ia berjalan dengan gugup masuk ke dalam mobil. Sopir itu secara refleks mengulurkan telapak tangannya di atas kepala Eliza agar tidak terbentur atap pintu namun tiba-tiba ia menyadari tatapan dingin bosnya yang tertuju padanya, ia segera menarik tangannya sebelum mendapatkan masalah besar. Saat mobil mulai berangkat, Eliza merasa tekanan udara yang menyesakkan di dalam mobil. Pria di sampingnya hanya duduk diam dengan auranya yang kuat,
ia masih fokus pada tablet di tangannya dan bahkan tak melirik Eliza sedikit pun, namun sudah cukup untuk membuat Eliza merasa sesak. Wanita itu terus menggeser duduknya hingga pojok. "Kenapa kamu naik bus?" "Aku lebih nyaman naik bus," jawab Eliza. Sementara itu di imajinasi Kelvin, ia membayangkan bahwa Arka masih sangat sibuk bermesraan dengan wanita lain yang ia hadiahkan semalam hingga tak bisa mengantar istrinya bekerja. "Apakah pria itu bahkan tidak membelikanmu mobil?" Eliza tertegun, ia bingung siapa pria yang dimaksud oleh Kelvin. Mungkinkah ia sedang mencari tahu apakah aku memiliki pacar dengan pertanyaan jebakan? "Aku tidak bergantung dengan pria untuk menunjang kehidupanku. Aku bisa membelikanmu mobil, kamu bisa memilih apapun yang kamu inginkan. Asal dengan satu syarat, berpisahlah dengan dia dan datang padaku. Aku akan memberikanmu semua yang diimpikan banyak wanita." Eliza terdiam, ia sangat terkejut dan butuh waktu untuk memahami maksud di balik perkataan Kelvin. Jadi dia benar-benar mengira aku memiliki pacar. Baiklah, itu terdengar bagus. Jika mengira aku memiliki pacar maka dia akan menjauh dariku. Tidak, tak semua wanita menginginkan hal itu. Aku baik-baik saja dengan kehidupan kami sekarang. Wajah Kelvin berubah menjadi badai dalam sekejap. Bahkan sopir yang sedang mengemudi menarik nafas dengan hati-hati. Ini kali pertama ia mendengar seorang wanita menolak bosnya, pria yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Sopir itu hanya bisa mengasihani nasib wanita itu di kemudian hari, semua pasti akan berakhir buruk untuknya. Sepanjang perjalanan dua orang itu tak terlibat percakapan lagi. Bagi Eliza suasana ini sangat mencekam hingga ia lebih baik berada di wahana rumah hantu daripada di sebelah pria dingin ini. Mobil membawa mereka menuju ke parkiran VIP yang berada di basement gedung perusahaan. Mobil Kelvin memiliki tempat parkirnya sendiri yang memiliki akses dekat dengan lift VIP miliknya. Meski begitu masih ada mobil-mobil petinggi lain yang berada di lantai sama dengannya. Eliza keluar dari mobil mengendap-endap seperti seorang pencuri ketika menuju ke depan lift. Perilaku wanita itu membuat Kelvin semakin kesal. Banyak wanita ingin melemparkan dirinya ke arahku, namun dia menghindariku seperti wabah. Jika itu wanita lain mereka akan dengan sengaja memperlihatkan sekecil apapun kedekatan dengan Kelvin untuk keuntungan pribadi mereka. Kelvin menuju lift pribadinya, meninggalkan Eliza yang masih menunggu lift umum. Saat lift umum tiba, ada beberapa karyawan perempuan di dalam lift itu yang membuat Eliza terkejut. Karena ini di lantai basement tempat parkir VIP, seharusnya mereka baru naik atau turun tepat satu lantai di atas ini. 4 wanita di dalam lift itu memberikan tatapan aneh begitu Eliza masuk hingga keluar dari lift ketika sampai di lantainya. Itu pegawai baru bukan? Kenapa ia naik dari lantai parkiran para petinggi dan tamu penting di perusahaan ini? Tanya salah satu wanita begitu Eliza turun. Ada dua kemungkinan, ia mungkin berada di sana untuk menemukan petinggi mana yang bisa ia goda atau ia sudah menjadi wanita simpanan salah satu di antara mereka dan turun di lantai itu saat mereka berangkat bersama. Wow, aku tak menyangka ia ternyata wanita seperti itu. 4 wanita itu memiliki kebiasaan untuk tetap berada di dalam lift sampai lift itu menuju basement VIP dengan tujuan untuk bersisipan dengan salah satu orang penting yang bisa mereka andalkan. Siang hari gosip tentang Eliza yang menjadi simpanan salah satu petinggi di perusahaan ini menyebar. Semua orang mulai membisikkan banyak hal aneh sementara Eliza tengah sibuk menenggelamkan diri dalam pekerjaannya. Pantas saja ia terkenal sebagai desainer produk, ia pasti selama ini menggunakan cara kotor untuk berada di posisi sekarang. Benar, aku yakin ia pasti mengencani setiap petinggi di perusahaan tempatnya bekerja sebelumnya. Menurutmu siapa yang ia rayu? Apakah presdir kita? Omong kosong. Presdir kita selalu bersih dari gosip dengan wanita. Ia pria murni yang tak bercelah. Jika Eliza bisa mendapatkan perhatiannya aku akan mencium kakinya.
Saat Eve mendengarkan atasan barunya menjadi bahan pergunjingan, ia tidak tahan lagi. Dia hanya terlihat berada di lantai parkiran VIP, tapi kenapa kalian membesar-besarkannya seolah melihat ia tidur di ranjang salah satu petinggi? Lagi pula ia juga terkenal karena memang memiliki rancangan produk terbaik dan sering memenangkan kompetisi, sahut Eve. Bagaimana jika ia memenangkan kompetisi melalui cara curang juga? Misal dengan menggoda jurinya. Wajah Eve berubah menjadi merah. Kalian sangat tidak masuk akal dan hanya dikuasai oleh rasa iri. Nyatanya desain produk yang ia buat selalu laku keras di pasaran. Eve kembali ke kantornya dengan nafas naik turun, ia segera menenggak botol air mineral di meja kerjanya. Eliza baru saja akan berbicara dengan Eve saat melihat wanita itu tampak kesal. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu kesal? Eve menatap Eliza dengan ragu-ragu. Haruskah ku mengatakan padanya? Eliza lalu meletakkan flash disk di telapak tangan Eve. Baiklah jika kamu tidak ingin mengatakannya. Tolong print sketsa produk di situ dan gandakan menjadi 10. Eliza berbalik untuk pergi namun Eve menghentikannya. Tunggu. Sebenarnya ada gosip yang menyebar hari ini tentang dirimu. Eliza berbalik. Apa itu? Eve lalu menceritakan semua yang ia dengar pada Eliza. Tak ada perubahan ekspresi di wajah wanita itu seolah bukan ia yang menjadi karakter utama dalam cerita. Itu karena ia sudah melewati beberapa kali gosip murahan seperti ini di perusahaan sebelumnya, apalagi jika ia berprestasi. Banyak pegawai lain yang akan iri dan selalu menyangkut pautkan dengan faktor ia memiliki wajah yang cantik. Apa kamu tidak marah? Tanya Eve. Eliza menggeleng. Tidak, lagi pula itu hanya gosip. Eve menarik nafas lega. Untung aku tidak termakan dengan gosip murahan seperti itu. Eliza tersenyum tipis sambil menatap gadis yang berusia 1 tahun lebih muda darinya. Kenapa kamu begitu percaya padaku padahal kita baru bertemu 2 hari? Tidak tahu. Aku hanya percaya padamu karena kamu tidak terlihat seperti itu. Tetap saja, lain waktu kamu tidak boleh terlalu mudah untuk percaya pada orang lain atau kamu akan dimanfaatkan. Siang hari Eliza mendapatkan panggilan telepon dari Carissa teman baiknya ketika mereka dulu masih di Sydney. Selama 4 tahun menghilang Carissa adalah satu-satunya teman yang tetap terhubung dengan dirinya. Jika aku tidak menghubungimu lebih dulu apakah kamu tak akan mengatakan bahwa kamu sudah kembali ke Australia? Tanya Carissa dengan suara tinggi hingga Eliza harus menjauhkan ponsel dari telinganya. Aku memang kembali ke Australia, tapi aku tidak di Sydney. Aku bekerja di Canberra sekarang. Aku juga berada di Canberra. Kau kembali ke rumah keluargamu? Tanya Eliza kaget. Aku tidak punya pilihan lain lagi, ibuku sakit dan mendesakku untuk kembali. Nanti sore bersiaplah, aku akan mengajakmu ikut ke pesta ulang tahun kakakku, jadi aku akan datang menjemputmu. Eliza ingin menolak namun saat mendengar ini adalah pesta ulang tahun kakak dari Carissa akan sangat tidak sopan jika ia menolaknya. Sepanjang hari Eliza berada dalam suasana yang tenang saat bekerja. Berbeda jauh dengan Kelvin yang berada dalam suasana hati yang buruk sejak Eliza menolaknya. Bukan hanya Zah dan tim sekretaris Presdir tapi juga beberapa kepala departemen lain yang menjadi sasaran suasana hati buruk dari Kelvin. Tak ada satupun rencana mereka yang diterima bahkan mereka harus berakhir dengan revisi tanpa tahu letak kesalahan ada di mana. Bos, Anda mendapatkan undangan pesta ulang tahun dari Tuan Winston. Pak Tua ingin Anda agar hadir ke sana, kata Zah dengan hati-hati. Apa yang diinginkan oleh pria tua itu? Zah tersenyum dengan kaku. Putri dari keluarga itu telah kembali, tentu saja Pak Tua ingin kamu melihat-lihat. Kelvin memijat kepalanya dengan ekspresi frustrasi. Nenek menjodohkanku dengan wanita yang mengembalikan gelangnya, sekarang suaminya ingin menjodohkanku dengan wanita lainnya. Bagaimana suami istri itu bisa sangat bertentangan?
Jadi apakah Anda akan datang? Tidak. Baiklah kalau begitu. Saat Zah akan berbalik tiba-tiba Kelvin berubah pikiran. Tunggu. Aku akan datang. Aku lebih baik mulai melihat-lihat wanita lain daripada terus memikirkan wanita yang sudah mengikis kesabaranku. Sore hari saat Eliza keluar dari gedung perusahaan ponselnya berdering oleh panggilan Carissa. Hai, aku di dalam mobil Jeep Rubicon hitam, masuklah. Eliza melihat mobil itu terparkir tak jauh dari tempat ia berdiri. Ia melambai ke arah Carissa dan segera menuju ke sana dengan penuh antusias tanpa menyadari ada tatapan pria sedingin es mengintai setiap ekspresi Eliza. Wanita bodoh itu. Kenapa ia sangat puas dijemput oleh pria yang tidak setia? Gumam Kelvin. Anda bicara denganku, bos? Tanya Zah yang tidak begitu jelas mengenai ucapan bosnya. Aku ingat memiliki satu mobil dengan jenis itu, kata Kelvin sambil menunjuk ke arah mobil Carissa yang mulai berjalan. Benar. Anda sangat jarang menggunakannya kecuali perjalanan keluar kota dengan medan buruk. Buang mobil itu. Zah tertegun. Apa bos? Aku benci memiliki mobil yang sama dengannya. Mulai sekarang hanya pesan mobil edisi terbatas. Zah mengangguk. Baik bos. Tapi bolehkah mobil itu untukku? Ambil saja, tapi gajimu akan kupotong hingga cicilan seharga mobil itu lunas. Wajah Zah menjadi kaku dan senyum di wajahnya yang semula mengembang kini mengerut. Bukankah Anda akan membuangnya tadi? Aku hanya memungut apa yang Anda buang, tapi kenapa sekarang aku harus membayarnya? Keluh Zah. Kamu tahu. Jika mobil bekasku ditawarkan pada pelelangan, maka harganya akan naik 3x lipat dari harga barunya dulu. Kamu beruntung aku tidak menaikkan harganya. Zah mengerucutkan bibirnya. Dasar kapitalis. Dengan gigi terkatup agar tidak terdengar oleh pria di depannya.